berjumpa dengan saya Destiny di acara SBO Edu. Kali ini kita bersama Ibu Yeni Ekawati SPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Destiny, alhamdulillah kabar baik. Permisa, sebelum kita lebih dalam, kita saksikan tayangan berikut ini. Hai pemirsa, saksikan MPI kita hanya di SBO TV. Hari Kamis jam 12.30 jam 1 siang bersama Anissa Wahid. Mulai saja ya, hari ini kita akan belajar mengenal benda cair dan sifatnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang benda padat dan juga sifat-sifatnya. Ada yang masih ingat apa saja benda padat yang ada di sekitar kita? Meja, betul. Apalagi? Lemari, Bu. Lemari, iya. Pintu. Bu, kursi Bu. Kursi, iya. Banyak sekali benda padat yang ada di sekitar kita. Sifatnya, ada yang masih ingat? Sifat benda padat yaitu yang paling mudah kita ingat adalah tidak berubah bentuk ketika dipindah-pindahkan, bentuknya tetap, kecuali kalau diberi perlakuan khusus, misalnya ditekan atau dihancurkan, maka baru akan berubah bentuknya. Tapi ketika hanya dipindah-pindah saja tetap, seperti lemari di pojokan sana dipindah ke depan, maka bentuknya tetap seperti almari. Nah, untuk hari ini kita akan mengenal benda cair. Apa saja kira-kira benda cair yang ada di sekitar kita? Sebelumnya anak-anak ini mau tanya dulu, apa sih itu benda cair? Ada yang tahu apa itu benda cair? Tinta, Bu. Tinta itu adalah salah satu contoh bentuk benda cair. Kalau benda cair itu sendiri adalah benda yang berupa cairan. Benda-benda di sekitar kita yang berupa cairan. Contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Fauzi, yaitu tinta. Kemudian ada lagi apa, Nana? Cat bisa. Kemudian Bu Yeni sebutkan ya contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ada air yang paling sering kita jumpai dan paling sering kita gunakan. Contoh benda cair yaitu apa tadi? Air. Selain air, ada lagi yaitu Tipek. ya, tipek itu juga benda cair. Kemudian sirup. Marjan Bu. Kita kan puasa, kalau berbuka sering pakai es sirup. Jangan dibayangkan ya, ini hanya mau kalian tahu aja kalau sirup itu juga benda cair. Tidak usah membayangkan kesegarannya, nanti tidak merusak ibadah kita ya. Ya. Jadi sirup itu juga benda cair. Kemudian minyak goreng itu benda cair. Kecap. Kemudian Madu. ada lagi ya, betul, Sabun cair. Sabun cair. Kemudian ada lagi Bensin juga benda cair, betul sekali. Ternyata anak-anak ada banyak sekali benda cair yang ada di sekitar kita. Tidak hanya benda padat, tapi ternyata ada juga yang dinamakan benda cair. Nah, seperti benda padat yang punya sifat-sifat, benda cair itu juga memiliki sifat. Apa saja kira-kira sifatnya, anak-anak? Nah, kita pelajari bersama ya. Sifat benda cair yang pertama yaitu adalah berubah bentuknya, atau bentuknya itu tidak tetap, anak-anak. Berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Ketika kita memiliki satu botol air,
kemudian air yang di dalam botol itu kita tuang ke dalam gelas, maka tadinya yang air di dalam botol itu bentuknya seperti botol, ketika dituang di dalam gelas maka bentuknya berubah menjadi seperti gelas. Kemudian kalau air yang ada di gelas itu kita pindahkan ke dalam mangkok, maka bentuknya juga berubah lagi menjadi seperti mangkok. Nah, itu adalah sifat benda cair yang pertama. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang kedua yaitu adalah dapat melarutkan zat tertentu. Zat tertentu itu apa ya? Contohnya yaitu garam atau gula. Garam atau gula yang dimasukkan ke dalam air itu bisa larut. Itu adalah sifat benda cair, dapat melarutkan zat-zat tertentu. Kemudian sifat benda cair yang selanjutnya adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat. Kemudian sifat benda cair yang kedua yaitu adalah dapat melarutkan zat tertentu. Zat tertentu itu apa ya? Contohnya yaitu garam atau gula. Garam atau gula yang dimasukkan ke dalam air itu bisa larut. Itu adalah sifat benda cair, dapat melarutkan zat-zat tertentu. Kemudian sifat benda cair yang selanjutnya adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Anak-anak pernah melihat air terjun? Pernah. Airnya itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Atas ke bawah. Betul sekali, itu adalah sifat benda cair, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair yang selanjutnya yaitu permukaan benda cair yang tenang itu akan selalu datar. Kalau ada air di dalam ember, kita biarkan beberapa saat, maka airnya akan bergelombang-gelombang atau datar tenang. Kira-kira bagaimana? Datar. Sifat itu juga biasanya digunakan oleh Pak Tukang untuk memasang ubin, supaya pemasangannya tidak miring. Jadi ternyata sifat benda cair itu juga memiliki manfaat bagi manusia untuk kehidupan sehari-hari. Pernah juga waktu zaman gempa dulu 2006, ketika itu Bu Yeni masih SD kelas 6 itu, waktu itu kita ada gempa bumi di Jogja. Nah, kita semua tidur di dalam tenda, rumah kita roboh. Nah, untuk mendeteksi ada gempa atau tidak, ada gempa susulan atau tidak, maka di halaman rumah Bu Yeni itu dikasih air di dalam ember. Kemudian ketika airnya itu bergerak-gerak, tandanya ada gempa bumi. Itu bisa mendeteksi gempa juga, alat sederhana ya. Kalau ternyata ada ember dibiarkan airnya tenang kok tiba-tiba bergelombang-gelombang, oh ternyata ada getaran, itu gempa bumi. Seperti itu misalnya. Kemudian selanjutnya yaitu sifat benda cair yang kelima, yaitu menekan ke segala arah. Ketika ada sebuah wadah, bejana atau botol yang kita beri lubang, banyak lubangnya misalnya 4 atau 5 lubang,
maka air itu nanti akan mengalir dari semua lubang itu, tidak hanya satu lubang saja yang bisa mengalirkan air, tapi semua lubang itu nanti bisa teraliri air. Itu adalah sifat benda cair yang menekan ke segala arah. Nah, ada lagi juga sifat benda cair yang keenam, yaitu benda cair itu juga meresap melalui celah-celah kecil. Contoh sepelenya atau contoh sederhananya adalah ketika anak-anak menumpahkan air minum ke atas meja. Kemudian apa yang anak-anak lakukan? Apa? Ketika ada air tumpah di atas meja, anak-anak melakukan apa? Itu dilap. Ya, dilap menggunakan kain. Kain itu memiliki celah-celah kecil sehingga airnya bisa meresap di kain tersebut, dan kemudian permukaan meja yang tadinya basah bisa kering karena airnya terserap ke dalam kain. Tapi apa yang terjadi ketika kita melap meja itu dengan plastik? Kira-kira bisa tidak airnya itu menyerap ke dalam plastik? Bisa tidak? Tentu tidak ya anak-anak, karena plastik tidak memiliki celah-celah kecil atau pori-pori sehingga tidak bisa menyerap air. Prinsip itu juga yang digunakan untuk membuat apa? Mantel hujan atau jas hujan. Kita kalau hujan pakai jas hujan yang terbuat dari plastik, bukan dari kain tentunya, karena kalau dari plastik itu maka tubuh kita akan terlindungi. Baik, permisa, sebelum lanjut ada yang melewat begini. Permisa, masih bersama saya Destiny di SP Edu. Silakan. Oh ya, terima kasih Mbak Destiny. Nah, Bu Yani ulangi sedikit ya anak-anak. Prinsip yang digunakan untuk membuat jas hujan itu adalah melawan sifat benda cair yang meresap melalui celah-celah kecil, yaitu jas hujan dibuat dari bahan plastik supaya tidak meresap air. Ketika hujan, tubuh kita tetap terlindungi dari air hujan. Coba bayangkan ketika jas hujan itu terbuat dari kain. Kalau jas hujan terbuat dari kain, kira-kira apa yang terjadi, Mbak Aska? Tubuh kita bisa basah, karena kain itu nanti akan menyerap air hujan yang turun. Nah, jadi malah jatuhnya badan kita ikut basah. Iya. Yuk anak-anak, coba kita ulangi sekali lagi, kita sebutkan tadi apa saja benda cair yang ada di sekitar kita. Air, minyak, kecap, madu, kemudian sabun cair, susu. Itu adalah contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Kemudian juga tadi ada sirup yang biasa kita buat untuk berbuka puasa. Itu adalah contoh juga benda cair. Kemudian untuk sifat-sifatnya tadi apa saja anak-anak? Yang pertama apa tadi? Yo, sifat benda cair yang pertama tadi adalah bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemudian benda cair mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Sifat selanjutnya yaitu dapat melarutkan suatu yang tertentu seperti gula atau garam. Anak-anak pernah membuat es teh manis? Nah, apa yang kita masukkan ke dalam teh manis? Itu gula. Ya, gula. Teh manis itu juga adalah benda cair. Makanya kalau kita beri gulanya kita aduk kemudian larut, dan teh manis, tehnya berubah menjadi manis karena gulanya sudah larut di dalam teh tersebut. Kemudian sifat selanjutnya adalah menekan ke segala arah.
menekan ke segala arah itu tadi bagaimana? Ketika ada botol atau bejana, kita berikan lubang yang banyak, maka airnya akan mengalir dari semua lubang-lubang tersebut. Kemudian sifat yang terakhir tadi adalah permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Anak-anak, apa sih manfaatnya kita mempelajari benda cair dan sifatnya? Ada yang tahu? Nah, supaya kita itu bisa mendeteksi apa saja benda cair yang ada di sekitar kita. Bisa membedakan ini benda padat, benda cair. Dan tentunya cara memperlakukan benda padat dan benda cair itu juga berbeda-beda sesuai dengan sifat-sifatnya tadi. Contohnya, ketika ibu membeli minyak goreng yang kemasannya plastik di rumah. Nah, anak-anak jangan lupa mengingatkan ibu atau membantu ibu kita untuk memindahkan minyak goreng tersebut ke dalam botol. Ayo saksikan terus BBS Bincang-Bincang Siang. Kita akan tayang di hari setiap Senin dan jam 12.30 sampai jam 1 siang. Bersama kami Saka dan SBO TV. Sampai jumpa. Kali ini kita akan membuktikan sifat benda cair yang pertama tadi, yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Di sini Bu Yeni punya air, botol, gelas, dan mangkok. Nah, sekarang Mas Aswan coba tuangkan air ini ke dalam botol. Yuk, tuang. Tuang. Sampai agak penuh. Ya, cukup. Kurang lagi. Nah, anak-anak, Mas Aswan sudah membantu Bu Yeni untuk menuangkan air ke dalam botol. Maka apa yang terjadi, airnya bentuknya seperti apa? Sedikit, Bu. Seperti Botol. Ya, Bu Yeni tambahin ya supaya agak penuh. Ya, nih. Air yang dituangkan ke dalam botol bentuknya seperti Botol. karena tempatnya adalah Botol. mengikuti bentuk wadah. Ya. Sekarang coba Mas Aswan, dari air yang dari di botol ini dituangkan ke dalam gelas. Ya. Penuh. Nah, cukup. Anak-anak bisa lihat ya. Tadinya air yang di dalam botol bentuknya seperti botol, sekarang dipindahkan ke dalam gelas, bentuknya berubah menjadi seperti gelas. Karena wadahnya adalah gelas. Nah, bentuknya sudah berubah lagi menjadi seperti gelas. Sekarang coba selanjutnya lagi Mas Aswan. Dari gelas ini tuang ke dalam mangkok. Tuang ke sini yo, yang dari gelas. Ya, yang di gelas ini. Pelan-pelan. Nah, anak-anak bisa lihat, tadinya airnya ditaruh di botol, bentuknya seperti botol. Kemudian dituangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Sekarang airnya dituangkan ke dalam mangkok, bentuknya kok berubah lagi menjadi seperti mangkok. Ya, karena itu memang sifat benda cair, bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah. Nah,
Kemudian eksperimen selanjutnya yaitu adalah benda cair itu melarutkan zat tertentu seperti gula atau garam. Di sini Bu Yeni punya segelas air minum. Pura-puranya air minum ya, nih. Sekarang coba Mas Aswan ambil 1 sendok garam. Nih. Yuk, pegang. Masukkan ke dalam 1 gelas air ini. Kemudian diaduk. Dah, cukup. Lihat anak-anak, garam yang tadi 1 sendok itu sudah larut menjadi satu dengan air. Dan ternyata benar ya anak-anak, kalau benda cair itu khususnya di sini adalah air bisa melarutkan zat tertentu yaitu garam. Garamnya larut jadi satu dengan air. Kemudian eksperimen selanjutnya yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kita amati bersama. Ini air yang tadi kita taruh dalam mangkok, bentuknya bergelombang, permukaannya bergelombang atau datar? Datar. Datar ya? Iya. Ya, datar. Ini adalah sifat benda air tadi, bahwa permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Kemudian eksperimen selanjutnya yaitu benda cair akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sekarang Mas Aswan coba tuang air ke dalam gelas agak tinggi biar teman-teman melihat kalau airnya mengalir ke bawah. Yo, agak tinggi. Ya yuk, tuang pelan-pelan. Nih anak-anak bisa amati airnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benar ya berarti ya? Ya. Anak-anak pernah nggak melihat kalau ada air yang mengalirnya ke atas? Ada nggak kira-kira? Mungkin ada, yaitu air mancur. Tapi itu karena diberi tekanan. Itu pun kalau tekanannya sudah habis atau sudah sampai titik tertentu, maka airnya akan kembali mengalir ke bawah. Karena itu adalah sifat benda cair, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, anak-anak sekarang sudah paham tentang benda cair dan sifatnya? Ya, anak-anak juga sudah membuktikan ya sifat-sifat benda cair ternyata benar. Sifat benda cair itu ada dan bisa kita pelajari, juga bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, kiranya cukup. Ada pertanyaan mungkin yang akan disampaikan? Baik, permisa kita break sebentar. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Festival Film Dokumenter setiap Selasa pukul 1 siang sampai dengan setengah 2 siang hanya di SGA TV bersama saya Yusri Dito Purnomo di TV kesayangan keluarga. Baik, permisa sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya? Ya, Ibu, Mas apa? Satrio boleh silahkan. Apakah jelly termasuk benda cair, Bu? Jelly itu adalah termasuk bukan benda cair Mas Satrio. Jelly itu benda padat karena sudah dibekukan. Meskipun sebelumnya itu benda cair, tapi yang sudah menjadi jelly itu sudah benda padat. Karena sifat-sifatnya juga sudah tidak seperti benda cair lagi. Karena kalau diubah kalau dipindahkan pun bentuknya masih tetap. Jadi itu jadi benda padat ya Mas Satrio ya, bukan benda cair. Meskipun agak basah
teksturnya, tapi itu tetap sudah menjadi benda padat. Siapa lagi yang mau tanya? Ya. Apakah batu juga bisa larut di air, Bu? Batu, ya seperti yang Bu Yeni jelaskan tadi, bahwa zat tertentu, benda cair bisa melarutkan zat tertentu. Nah, tidak semua zat itu jadi bisa larut di dalam air. Apalagi batu tidak bisa ya Mas Fauzi, karena batu itu terdiri dari molekul-molekul yang mengkristal, jadi susah larut dalam air. Berbeda dengan garam dan gula, yang itu sifatnya juga sebelumnya adalah benda cair yang dibekukan atau dipadatkan, sehingga molekulnya ketika masuk ke dalam air itu bisa tertarik oleh molekul air dan bisa melebur jadi satu. Tapi kalau batu itu tidak bisa larut di dalam air. Siapa yang mau tanya lagi? Atau tidak? Ya, sebenarnya sudah cukup ya anak-anak, semua sudah jelas dan paham. Iya, Bu, paham, Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih telah hadir di acara SBO Edu. Sampai di sini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan share di SBO TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.